Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ida Fitriana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Sebelumnya mari kita ingat kembali tentang modul 1.1. Modul ini berisi tentang konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad 21 pada konteks lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya, serta bersikap reflektif kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap konteks pendidikan di daerah para calon guru penggerak. Pada modul 1.2, modul ini menggali mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya pada modul 1.3, berisi visi guru penggerak, di mana pendidik harus dapat merefleksikan dan terus berlatih agar meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, berkolaborasi, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Kemudian dengan segala daya upaya bersama-sama dan bergotong royong mewujudkannya. Pendidik berupaya mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan murid menumbuhkan kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Modul 1.4. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Makna disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. 3. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan atau power. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dengan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbeh. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi tiga menanyakan keyakinan, seek and believe. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Terima kasih telah menyaksikan pemaparan tentang koneksi antara materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.